Hai guys, welcome to channel NSI. Sorry banget nih, gue baru bisa upload karena banyak kerjaan yang harus gue selesaikan terlebih dahulu. Dan karena juga raw dari bahasa Inggris baru diupload dari 3 hari yang lalu. Dan gue juga cek ternyata untuk part kali ini termasuk sedikit. Dan masih membahas dengan topik permasalahan yang sama dengan part sebelumnya. Sebenarnya, gue bisa saja buat video dengan durasi yang lama. Hanya saja pastinya gue harus nunggu rawnya, setidaknya sudah ada banyak. Dan baru bisa digunakan menjadi bahan pembahasan. Dan untuk pembahasan kali ini lebih ke pembahasan terkait Marcus Riven yang kini diduga menjadi pengkhianat dari RS Kingdom. Apa yang menyebabkan Marcus Riven berkhianat kepada RS Kingdom? Apakah itu merupakan keinginannya atau mendapatkan sebuah ancaman dari pihak Sorcerer Kingdom? Kalian bisa simak di video kali ini. Oke, berikut pembahasan light novel Overlord volume 14 part 10. Zanak langsung menolak gagasan itu, yang dimana Marcus Riven yang merupakan seorang yang paling dekat dengan Zanak tidak mungkin berkhianat kepada dirinya. Karena juga Marcus Riven merupakan seorang yang sangat menyayangi putranya. Dan menurut Zanak, mungkin saja Sorcerer Kingdom menculik anaknya dan menyandarainya saat ini. Meskipun Zanak tidak mau mempercayai pengkhianatan dari Marcus Riven, tidak ada bangsawan lain yang sekuat dirinya. Zanak hanya perlu memanggil beberapa bantuan dengan bangsawan lain yang dekat dengannya sebelum Marcus Riven benar-benar dapat memotong aliran informasi yang masuk dan keluar dari kota pilihannya. Orang-orang yang selamat juga akan memilih untuk mencari perlindungan dan tempat berlindung dari kota-kota besar. Kota Elibera akan menjadi pilihan yang sangat bagus dalam hal itu. Kemudian Zanak menanyakan kepada Rainer, sosok apa Sorcerer King itu? Menurut Rainer, Sorcerer King itu seorang yang cara berpikirnya sangat fleksibel. Seseorang yang memiliki kecerdasan dan tipu daya seluruh bangsa. Apa yang paling menakutkan tentang dirinya yaitu kenyataannya jika dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya yang sangat luar biasa, tetapi dengan cermat merencanakan setiap langkah yang akan dilakukannya. Orang biasa menganggap dirinya monster yang konsep arogansinya benar-benar di luar nalar manusia. Zanak cukup terkesan dan memandang Rainer. Ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Ekspresinya sama seperti biasanya, tetapi suaranya membawa emosi yang tidak biasa, yaitu rasa kagum dan hormat. Jaring laba-laba yang terbentang di depannya mungkin dianyam untuk Kingdom bertahun-tahun yang lalu, dan penduduk Kingdom hanyalah mengengat atau kupu-kupu yang terjebak. Bahkan jika Kingdom menyelinap melalui jaring-jaring itu tanpa terluka, akan ada lapisan lain di bawahnya. Itu benar-benar sangat menakutkan. Sulit dibayangkan seseorang seperti Sorcerer King bisa ada di dunia ini. Bisa saja seluruh tindakan yang telah dilakukan sudah dalam perhitungannya. Kali ini kembali ke topik pembahasan. Zanak berpikir untuk mencari tahu tentang apa yang ada di dalam kediaman Marcus Riven. Tetapi menurut Rainer, dia tidak akan menemukan sesuatu yang penting di tempat tersebut. Mengingat seberapa besar kemungkinan Marcus Riven mengkhianati mereka, mereka harus melakukan sesuatu. Zanak masih mengharapkan mereka dapat menemukan sekecil apapun petunjuk tentang semua ini. Tetapi, Zanak tetap ingin melakukan hal tersebut dan tidak bisa diam dan membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja. Menurut Rainer, jika situasi saat ini terus berlanjut, Sorcerer Kingdom pasti akan memulai pertempuran terakhir di dekat ibu kota Kingdom. Dengan begitu, Rainer menanyakan kepada Zanak bagaimana Kingdom nantinya meningkatkan kekuatan dalam menghadapi Sorcerer Kingdom ke depannya. Tentunya Zanak tidak mengkhawatirkan hal tersebut, karena sudah menerima tanggapan yang memuaskan dari para bangsawan yang di sekitar ibu kota Kingdom. Tetapi, untuk yang jauh dari Kingdom, untuk saat ini belum memberi jawaban. Mereka mungkin ingin melihat keluarga kerajaan dimusnahkan, sehingga mereka bisa tunduk pada Sorcerer King sebagai subjek barunya. Atau mungkin itu karena mereka tidak ingin menerima kemarahan dari Sorcerer Kingdom dengan membela Kingdom. Mungkin laju pemikiran mereka itu sedikit naif. Keyakinan mereka jika mereka dapat menjauhkan diri dari pembinasaan dari Sorcerer Kingdom itu merupakan bukti atas kebodohan mereka sendiri. Zanak tidak seharusnya mengejek kebodohan mereka. Jika mereka mengetahui betapa kejamnya Sorcerer Kingdom, mereka tidak akan melakukannya. Mereka semua merupakan korban penguncian informasi. Begitu ibu kota jatuh, tidak ada keraguan dalam benaknya. Sorcerer Kingdom akan memperluas kebrutalannya menuju kota-kota lain. Dan para bangsawan yang ingin menjauhkan diri dari pertempuran ini akan berakhir dengan kekalahan. Kemudian, Rainer menanyakan kepada Zanak apakah Kingdom ada peluang untuk menang melawan Sorcerer Kingdom. Mendengar pertanyaan tersebut, Zanak tersenyum masam.
dan menjawab dengan tenang pertanyaan yang terbelit-belit itu. Menurut Zanak, itu bukan masalah apakah Kingdom menang atau kalah. Kingdom tidak punya pilihan selain menghadapi Source Kingdom dalam pertempuran. Source Kingdom akan menghauskan setiap inci dari Kingdom dan membantai semua warga dari Kingdom. Itu merupakan pertaruhan terakhir Kingdom untuk bertahan hidup. Dan menurut Reiner, jika Kingdom dikalahkan dalam pertempuran nantinya, tentunya Kingdom akan dihancurkan, dan jika itu yang terjadi, maka warga Kingdom tidak akan aman kemanapun mereka melarikan diri. Meskipun Reiner tidak mempercayai pilihan kakaknya untuk mempertaruhkan semuanya dalam pertempuran itu merupakan kesalahan. Marcus Raven mungkin telah mengkhianati Kingdom karena alasan ini juga, untuk menyelamatkan warganya, sehingga kotanya bisa menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi. Tapi Zanak ragu, Source King akan membiarkan itu terjadi. Mungkin saja Source King telah memerintahkan Marcus Raven membunuh orang-orang yang mencari perlindungan di kotanya untuk menguji kesetiaannya. Zanak mengingat Marcus Raven yang hanya menginginkan masa depan yang lebih baik untuk Kingdom. Mungkin Zanak harus menulis surat kepada Marcus Raven dan mengadakan pertemuan untuk bicara secara empat mata dengannya. Tetapi itu bisa saja menjadi langkah yang berbahaya. Seorang pengkhianat yang harus menerima surat-surat dari majikan sebelumnya itu pasti menyebabkan Source King meragukannya. Sehingga itu bisa menjadi strategi yang bisa Zanak gunakan untuk melawan Source Kingdom. Tetapi lebih amannya untuk membuat Marcus Raven bergerak bersama pasukan Source King. Ini bukan waktu terbaik untuk melakukan hal tersebut. Jika Marcus Raven benar-benar dipaksa menggunakan ancaman atas keselamatan keluarganya, Zanak pastinya tidak bisa menyalahkannya. Zanak mengingat Marcus Raven yang selalu sering memuja putranya. Zanak harus menyusun strategi semampunya dan menghadapi pertempuran penentu melawan Source Kingdom. Jika Zanak boleh jujur, Kingdom benar-benar tidak memiliki peluang sama sekali. Kekalahan yang artinya ibu kota dan kota-kota lainnya akan dihancurkan menjadi abu. Itu menjelaskan semuanya, tak ada tempat di dalam Kingdom yang aman. Mungkin mereka harus mengikuti saran ayah mereka dan meninggalkan kerajaan dan mencari perlindungan ke City State Alliance sebagai perwakilan dari Kingdom. Dalam keadaan normal, ada dua cara yang bisa dilakukan seorang pemenang dengan mantan keluarga kerajaan. Salah satunya yaitu mencampurkan garis keturunan mereka melalui pernikahan politik. Dan pilihan keduanya adalah yaitu membunuh semua orang yang memiliki darah keluarga kerajaan hingga tak tersisa. Source Kingdom pasti akan memilih yang terakhir. Kemudian Zanak menyarankan kepada Reiner agar tidak jauh-jauh dari Clip dan Brand Unglaus. Sampai saat ini, Zanak mempertanyakan mengapa Brand sangat ingin melayani adiknya. Apakah karena tertarik dengan Clip? Tetapi beberapa kali Zanak menyelidikinya, sepertinya Brand Unglaus cuma tertarik dengan anak-anak yang ada di panti asuhan yang dikelola oleh adiknya. Nampaknya, Reiner mempertegas bahwa dia tidak bermaksud untuk melarikan diri. Sebagai seorang putri, Reiner akan menghadapi kematian dengan anggun dan bermartabat. Mendengar ucapan tersebut, Zanak telah memikirkan hal itu di masa lalu, mengenai bagaimana adiknya menjalani kehidupan indahnya bersama Klim. Kemungkinannya adiknya sudah berencana dan bersiap untuk melarikan diri. Meskipun kehadiran Zanak benar-benar tidak akan membuat perbedaan, tentara membutuhkan kerajaan untuk memimpin mereka. Sehingga di pertempuran nanti Zanak akan menjadi pemimpin dalam pertempuran dengan Source Kingdom. Meskipun Zanak telah melewati sebagian besar waktu bersama saudara perempuannya yang menjengkelkan, mereka masih berbagi darah yang sama untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang saudara. Paling tidak itulah yang bisa dia lakukan. Mungkin Zanak bisa menerima belas kasih setelah kematiannya. Oke, itulah pembahasan untuk part 10 kali ini. Jika ada yang bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Like, share, and subscribe, and see you next time. With